pada waktu hari kemerdekaan kemarin ramai sekali, yaitu tentang gambar ini. Itu maknanya itu bagus tuh ya itu. Maknanya itu kan itu satu kalau anak muda sekarang itu kreatif anak muda ya, yang isinya adalah mimpi besar. Mungkin di hati saya ini kalau sudah satu itu kan bendera Indonesia ya. Indonesia itu lambang negara ya, lambang negara merah putih itu kan sudah itu satu-satunya gitu ya. Kok ono saingan nih gitu ya. Ini yang pelaksana itu kadang bingung, apalagi kalau kadang itu peraturan itu belum dipahami sudah ganti lagi. Hari ini harga ini sekian, ini besoknya lagi berubah lagi jadi berubah. Itu kalau dari segi ibu rumah tangga ya seperti itu ya. Kalau memang dirasakan sudah sudah merdeka atau kita belum. Dan kalau semangat yang ingin saya turunkan ke generasi saya di bawah mungkin solidaritas sih. Karena kan latar belakang juga lah ya. Indonesia kan pulau banyak sekali ya, suku banyak sekali. Kalau kalian nggak jadi satu itu buat apa? Shalom sahabat semuanya, kembali kita bersama dengan Crossing the Gap, podcast GKI Sidoarjo, di mana kita bersama-sama menjembatani perbedaan-perbedaan, baik perbedaan generasi, usia, cara pandang, kebudayaan, dan semuanya itu menuntun kita untuk mencari titik temu dan kita bertumbuh secara rohani. Nah, podcast episode yang kedua ini kita akan mencoba merefleksikan perjalanan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai bangsa merayakan kemerdekaan RI yang ke-80. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh 3 narasumber, 3 tamu yang berada di sini dengan 3 generasi yang berbeda. Yang pertama kita perkenalkan Bu Esther Hesturini. Terima kasih Bu berkenan untuk hadir dan berbincang-bincang dengan kami di sini. Ini generasi yang senior. Dan yang kedua yaitu Ibu Triana Kundarini. Terima kasih Bu Triana untuk waktunya. Dan yang ketiga adalah Saudara Febrian. Malam Feb. Malam Pak, halo semuanya. Oke. Nah Bapak Ibu sahabat semuanya, hari ini kita coba untuk berdiskusi santai saja, ngobrol-ngobrol tentang perspektif dari 3 generasi yang berbeda, memaknai kemerdekaan itu seperti apa begitu. Nah untuk bagian pertama ini saya ingin membuka podcast ini dengan sebuah fenomena yang menarik. Kalau Bu Esther, Bu Triana, dan Febri pada waktu hari kemerdekaan kemarin ramai sekali, yaitu tentang gambar ini. Nah, ya. Ada yang tahu gambar ini? Nah, gambar ini yang sempat ramai viral, bendera One Piece. Nah, mungkin banyak orang bertanya-tanya karena memang perbedaan generasi begitu. Saya bertanya kepada Bu Esther, apakah tahu Bu One Piece itu apa Bu? Ya, yang sejauh yang saya tahu ya dulu itu ada film seperti itu lambang dari bajak laut ya kalau nggak salah. Ya dari Polly Rogers, topi jerami kayak gitu ya. Jadi itu kalau dulu dimaknai sebagai lambang bagi bajak laut yang ingin hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Itu yang saya tahu tentang itu. Tapi kemudian setelah seusia ini ada lagi seperti itu ya. Mungkin saya juga pernah lihat, kalau cucu saya lihat itu di TV untuk anak-anak itu kadang ada itu, tapi jarang kayaknya dulu sebelumnya. Itu beda, apalagi kalau dimaknai dengan kemerdekaan ya. Iya, kemarin sempat rame-rame dikibarkan, lalu sempat ada yang ditangkap, lalu nuansanya sih agak-agak menegangkan begitu sih. Mungkin karena gambarnya ya, sebetulnya itu maknanya itu bagus tuh ya itu.
Maknanya itu kan itu satu apa ya, kalau anak muda sekarang itu kreatif anak muda ya, yang isinya adalah seperti mimpi besar. Kemudian keinginan untuk apa ya, melawan kesulitan, ketidakadilan dari sistem yang ada gitu loh. Itu yang saya tahu itu kan seperti itu untuk One Piece itu, yang adalah sebetulnya awalnya saya taunya lambang bajak laut seperti itu. Oke. Ya. Berarti Wester walaupun generasi senior sempat lihat, anak cucu juga pernah nonton, kayaknya lihatnya lebih ke arah positif ya. Kalau Bu Triana, Bu, bagaimana Bu? Ya, kalau saya ini memang awalnya ini jujur saya nggak ngerti apa sih itu. Orang ngomong One Piece atau apa itu, apa sih sebenarnya, saya itu nggak ngerti sebenarnya. Awalnya itu saya nggak tahu, akhirnya saya cari-cari lah. Saya cari-cari, saya buka-buka. Oh ternyata seperti ini. Yang muncul awalnya pastilah gambar ya. Ketika saya melihat gambarnya, waduh gambarnya kok kayak gini ya, serem gitu ya. Jadi saya lihatnya itu gambarnya kok serem, ada tengkorak, ada tulang, ada gitu ya. Wah ini apa ini ya? Saya lihat gitu, terus gitu. Saya berusaha untuk mencari-cari lah apa ini sebenarnya gitu. Ketika saya membaca, kalau saya melihat sih sebenarnya itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang baik bendera itu. Namun mungkin dari pandangan sisi saya pribadi tetap karena mungkin di hati saya ini kalau sudah satu itu kan bendera Indonesia ya. Indonesia itu lambang negara ya, lambang negara merah putih itu kan sudah itu satu-satunya gitu ya. Kok ono saingannya gitu ya, kok ada saingannya gitu. Sampai dikibarkan barengan gitu ya, walaupun mungkin tidak sejajar di bawahnya atau bagaimana, tapi saya merasa ibarat orang mungkin orang muda, anak muda itu kayak cemburu gitu ya, kok kayak gini ya gitu. Tapi saya berusaha membaca, oh memang maknanya ada bagusnya juga, maknanya memang mungkin sebagai bela rasa ya, bela rasa, ungkapan perasaan untuk ungkapan apa ya, mencari sebuah keadilan gitu. Tapi tetap kalau menurut saya tidak apa-apa, bendera itu tidak apa-apa. Cuma asal jangan sampai itu menyaingi bendera merah putih gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Triana untuk pandangannya. Mungkin kita beralih ke generasi yang paling muda ya. Feb, kamu pasti nonton filmnya ya? Nonton saya Pak. Oke. Nggak sampai habis. Sampai episode-episode dari awal-awal gitu ya? Sampai 700-an. 700-an? Iya. Ya, sampai 700-an kamu. Menurutku bendera One Piece ini emang sewajarnya ya. Kalau mereka mau mengibarkan, dan itu sudah bisa cukup dinalar. Karena pada awalnya mereka ini hanya cuman ingin menunjukkan rasa mereka sendiri kepada pemerintahan yang terjadi pada sekarang. Karena pun di filmnya itu atau di animenya, bendera itu bukan benderanya juga, karena para bajak laut ini emang menentang jauh yang namanya government atau pemerintahan. Sudah cukup benar-benar jauh banget. Jadi emang pada dasarnya mereka menunjukkan rasa mereka melalui bendera itu. Kalau menurut saya begitu, dan emang benar bendera One Piece ini emang seharusnya nggak dikibarkan bersamaan dengan merah putih. Cuman saya tetap setuju kalau mereka tetap ingin menunjukkan rasa mereka. Oke, jadi kamu setuju ini menjadi semangat untuk sebuah perlawanan begitu ya, tapi tidak pas momen kemerdekaan, mungkin seperti itu. Tapi kamu sendiri, Feb, kamu melihat bangsa ini seperti apa? Kok kamu setuju? Apakah kamu melihat ada hal-hal yang kurang pas begitu menurut kacamatamu sebagai Gen Z, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Kamu sempat pernah berpikir enggak? Sempat Pak, lebih ke arah pendidikan sih. Pendidikan. Saya masih rasa kurang menyebar, karena saya sendiri pun sering pulang kampung kan. Pulang kampung saya tuh bisa bilang cukup pedalaman, dan kamu sana, dari mana? Kamu bisa cerita? Mungkin ya backstory saja, saya dari Toraja. Saya dari tanah Toraja yang cukup bisa dibilang dia pedalaman juga, karena agak sedikit menyisik ke ujung dari kota situ. Dan di sana memang bisa kita lihat pendidikan pun ada SD yang terbengkalai, itu pun negeri.
Aku nggak bisa sebut istri berapa, tapi tetap di sana ada beberapa fasilitas pendidikan yang rusak lah, ada yang tidak terawat, ada yang memang secara standar itu kurang. Kalau memang kita mencerminkan dari negara luar, itu tetap bisa dibilang kita masih jauh di atas rata-rata. Kita masih di bawah. Apakah itu artinya kan berarti kamu melihat ada perbedaan di tempatmu di Toraja dengan yang di sini gitu ya, secara fasilitas. Benar. Begitu. Saya merasa seperti itu. Mungkin memang Dari kurang segi rata saja. Rata. Perataan, kita butuh perataan pendidikan, lapangan kerja, dan lain. Oke. Kita lanjut ke Bu Esther ya, Bu. Bu, Ya. sebagai seorang senior yang sudah mengikuti periode presiden kan sejak dari zamannya Soeharto, Bu ya? Ya. Atau Soekarno? Soeharto ya? Soeharto, terus kemudian Pak Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Bu Mega, lalu SBY. Pak SBY, Pak Jokowi, begitu. Bagaimana Bu? Negara ini menurut pandangan Ibu makin maju atau makin mundur nih Bu? Gitu. Melihat fenomena-fenomena yang seperti ini nih. Kalau menurut saya ya, selama kebetulan saya bekerja ya di pemerintahan itu ya memang yang kita tahu setiap ganti presiden tuh ganti kebijakannya ganti gitu. Jadi seperti ya misalnya kalau saya itu kan ke negeri itu waktu presiden ini begini, ganti lagi begitu, sehingga ini yang pelaksana itu kadang bingung, apalagi kalau kadang itu peraturan itu belum dipahami sudah ganti lagi gitu. Cuma memang yang saya tahu bahwa semuanya itu untuk menuju ke yang lebih baik gitu, dari presiden satu ke presiden yang lain gitu. Cuma yang saya bisa rasakan itu dari awal saya mulai bekerja itu, yang awal-awal dulu antara atasan dengan bawahan itu sangat beda gitu gapnya itu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan atasan kita gitu, waduh takut, tunduk ya, takut salah, takut ini apa gitu. Dan makin lama makin lama pemimpin itu kalau dulu kerjakan ini tapi dia enggak mengerjakan. Kerjakan ini kamu harus begini tapi pemimpinnya enggak melakukan. Tapi lama kelamaan yang kita lihat juga semua seperti Pak Jokowi juga terjun terus gitu. Jadi itu memberi contoh, itu yang saya rasakan. Sebelumnya wah, antara petinggi atasan dengan ya itu luar biasa ininya, takutnya gitu yang bawahan seperti saya ini gitu loh. Jadi artinya bahwa Indonesia ini selama sudah 80 tahun merdeka ya, masih saja belum tercapai apa yang menjadi cita-cita, yaitu misalnya Indonesia yang adil dan makmur itu belum. Apalagi sekarang ini ya, belum. Apalagi sekarang ini wah, pendidikan yang diperoleh berlama-lama bahkan ke luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia dipercaya menjadi dipercaya bertanggung jawab pada satu bidang, tetapi malah menyalahgunakan kepandaiannya itu. Nah itu yang kadang membuat generasi seperti saya kok begitu gitu. Terus maaf, saya guru, jadi ada murid-murid saya yang pasti sudah anaknya, ada cucu saya cucunya sudah punya anak gitu ya. Nah itu mereka ada yang berhasil, ada yang ini, tapi sejauh yang saya tahu tidak ada yang sampai nyimpang gitu ya, seperti itu. Nah itu juga satu doa untuk seorang guru, walaupun sudah pensiun guru itu tetap, dan mereka tuh tetap ingat pada gurunya gitu ya, karena ada momen-momen ketemu lalu mereka mengungkapkan diri bagaimana hidup sekarang ini ya.
beda dengan dulu gitu. Itu juga bagaimana guru-guru seperti ini memberikan saran bagaimana hidup sekarang ini. Kok ibu bisa menjalani sampai sekarang ini padahal hidup seperti ini gitu. Seperti itu. Jadi memang belum, Indonesia masih jauh dan bahkan terasa kok semakin berat gitu loh dalam hal kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti itu. Makin berat ya. Merdeka ini yang digagas oleh para pendiri bangsa ini kayaknya masih jauh sekali gitu ya. Iya, jadi generasi senior ini tetap semangat kemerdekaannya, tetap semangat dan ingin memberikan, mewariskan semangat itu kepada anak-anak muda, bahwa mereka harus tetap berjuang. Nah, berjuangnya pasti beda. Kalau dulu kan perjuangannya itu bagaimana mencapai kemerdekaan itu ya. Kemerdekaan kalau didefinisikan itu kan bebas. Bebas dari segala tekanan, dari segala kesulitan, terus kemudian bisa mengatur dirinya sendiri gitu kan. Tapi kan sekarang masih belum. Ya, jadi masih banyak tertekannya Bu ya. Jadi iya tertekan. Jadi generasi muda itu tugas berikutnya yang harus terus berjuang untuk apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kira gitu ya. Makasih Bu untuk perspektif sebagai seorang ASN ya, pegawai negeri, terus kemudian sebagai seorang pendidik, dan ada harapan-harapan nilai-nilai itu dilanjutkan, tapi ya tidak menutup realita bahwa tantangannya berat, menekan begitu. Mungkin Bu Triana Bu bisa memberi perspektif Bu sebagai ibu rumah tangga yang terasa sekali pasti harga beras lagi naik ini sekarang ini. Benar gitu sekali Pak Yoses. Benar, kalau saya ini kan dari ibu rumah tangga ya. Jadi memang benar. Jadi ibaratnya kalau dulu kita punya uang sekian itu cukup lah gitu ya. Bisa cukup, bahkan kita bisa nabung, bisa menyisihkan gitu. Tapi untuk sekarang rasanya kita ketika terima gaji gitu ya dari suami gitu. Kira-kira mampukah kita sampai di akhir bulan sampai seperti itu. Jadi karena apa? Hari ini harga ini sekian, ini besoknya lagi berubah lagi jadi berubah. Itu kalau dari segi ibu rumah tangga ya seperti itu ya. Memang benar. Jadi kalau memang dirasakan sudah merdeka atau kita belum merdeka, bahkan mungkin rasanya kita ini memang semakin merasakan hidup ini sulit. Kadang-kadang kita sesama dengan sama-sama ibu-ibu rumah tangga itu bahkan curhatan kita itu ya sama seperti itu. Kadang kok kayak gini ya. Bahkan ketika kita mulai beranjak menyekolahkan anak atau apa yang lain, kebutuhan yang lain itu sangat sulit gitu. Jadi karena memang sama seperti kata Bu Esther, ada aturan baru belum dilakukan, masih dipelajari, itu sudah muncul aturan baru. Kita pun juga seperti itu. Ini ada harga baru, belum menyesuaikan dengan kantong kita, sudah ada harga baru lagi yang lain. Jadi rasanya memang sulit gitu. Jadi kalau dilihat dari dipandang dari keluarga itu juga memang masih belum gitu. Oke, kita kembali ke konteks kemerdekaan deh, supaya kita bisa lebih refreshing menyelami setiap memori kita. Setiap generasi ini kan punya pengalaman yang unik, yang berkesan, mungkin pada waktu momen-momen kemerdekaan, gitu ya. Nah, mungkin bisakah menceritakan momen yang paling berkesan di hari kemerdekaan itu apa begitu? Boleh dari Febri ya, Feb? Saya momen yang paling mengenangkannya kan selama ini saya juga ya mungkin lomba sih Pak. Lomba kan sekarang mulai unik-unik kan ya. Ada yang main sampai di sungai, ada yang sampai manjat-manjat. Kalau dari dulu kan manjat tebing, sekarang udah nggak ada. Kalau di manjat tebing atau manjat pinang? Manjat pinang, manjat tebing. Ada Pak kemarin di perumahan saya manjat tebing Pak. Gitu. Oh di Toraja manjat tebing ya? Tembok, jadi dikasih batu, dikasih pegangan itu. Naik ke atas siapa duluan nih menang. Oh gitu itu ya. Yang paling unik sih itu tahun kemarin itu, lucu sih. Ya lomba, terus kalau yang paling ngenangin sih kayak ya biasanya ini cepet-cepetan gitu jam 12 malam gitu Pak. Masih bangun. Kalau tradisi di tempatmu di Toraja sana
Apa yang paling khas mungkin, yang paling kamu ingat? Saya jarang pulang Pak kalau kemerdekaan, jadi Oh, jarang. kurang tahu sih kalau di sana. Oke. Mungkin sama aja sih kayak di sini. Jadi Hmm. kenangan saya cuma ada di lomba. Karena saya sendiri pun introvert ya, jarang keluar rumah. lebih nyaman di rumah gitu Pak rasanya. Gitu ya. Jadi lebih ya kalau ada lomba gitu kadang dipanggil, nah terus kumpul sama teman-teman gitu. Lama nggak kelihatan, kamu kemana aja gitu. Terus akhirnya cerita lah sampai malam, terus akhirnya wis malam ayo pulang gitu. Akhirnya ya nggak ketemu lagi. Oke. Jadi kenangan emang waktu 17 Agustus itu emang ketemu teman, lomba, ketemu rival-rival lama dari RT sebelah. Ada rivalitas soalnya di perumahan itu, seru jadi. Oh gitu ya. Jadi setiap lomba itu kerasa energinya itu. Semangatnya itu tetap kerasa karena kan kita ketemu lagi. Kemarin kamu menang, sekarang harus RT ku yang menang gitu. Oh. Jadi seru. Pertarungan aja. antar RT ya. Ya, pertarungan antar RT. Ya, oke, menarik ya. Kalau dari generasi Buster Bu, yang paling berkesan Bu, tahun berapa Bu mungkin? Iya, itu saya mulai dari tahun saya sekolah itu yang mengesan, yang saya senang itu karena tidak ada pelajaran. Lomba, ya, ada lomba, latihan baris berbaris gitu ya, lomba berhadiah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau zaman saya dulu gak ada TV, tiap rumah itu ndak ada, paling ada di kelurahan. Saya bukan dari kota banget gitu ya. Jadi bareng-bareng nonton film hitam putih lagi, yaitu film perjuangan. Dan yang sangat mengesankan saya dengan teman-teman yang nonton itu nangis loh lihat itu perjuangan mereka itu. Ada yang itu namanya kena tembak kemudian berdarah-darah digotong, ada perawatnya yang itu gitu. Kok nangis semua kita ini karena ternyata begitu ya perjuangannya itu aja. Terus itu Pak Lurahnya itu itu belum seberapa, itu film itu lebih serem dari itu katanya, yang benar tuh lebih serem dari itu. Kita nangis gitu, bisa nangis gitu nangis, iya. Nonton film hitam putih dan nggak cuma hitam putih film, dan itu di tempatnya Pak Lurah karena kita nggak punya TV, jadi bareng-bareng gitu ya. Dan itu yang berkesan untuk saya waktu saya muda itu, saya sekolah jadi emang nggak ada pelajaran dan lomba berhadiah. Nah, hadiahnya itu pasti nggak seperti sekarang, paling apa gitu, tapi udah seneng banget gitu. Nah, kalau sekarang kemerdekaan yang sekarang ini yang saya rasakan itu ya emang lebih ini ya, bagaimana memaknainya itu ya, apakah benar kita ini merdeka gitu. Sekali lagi tadi saya katakan merdeka itu yang seperti apa gitu ya. Lalu mungkin kalau orang tua yang dulu mengalami sendiri zaman penjajahan itu, mungkin yang saya atau itu akan beda dengan saya, tetapi saya punya sejarah dari mereka itu. Mereka sering cerita tentang perjuangan kakek saya. Kemudian saya juga tularkan kepada anak saya gitu ya. Jadi ternyata kemerdekaan itu seperti itu dapatkannya, dia bukan hadiah loh, dia banyak pengorbanan. Jadi anak-anak muda ini harus tahu bahwa kemerdekaan itu mahal dan itu harus terus dipertahankan dan diperjuangkan. Tentu perjuangannya tadi saya katakan beda gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap membuat Indonesia itu eksis, artinya ya harus berjuang gitu ya. Seperti yang tadi ada bendera itu tadi kan, itu perlawanan tanpa kekerasan ya sebetulnya. Itu kritik, kalau untuk Indonesia itu kritik ya tentang banyak masalah yang terjadi di sistem pemerintahan kita gitu ya. Yaitu cara mereka seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu dihargai, asal saja harus tetap menghormati bendera kita sendiri gitu ya. Makasih Bu ya. Jadi sampai nonton film nangis ya. Iya, nangis. Kalau generasimu nonton film nangis gak Bang? Nangis Pak, jujur nangis Pak. Oh iya. Nangis. Kalau Bu Triana Bu, Ya, kenangan paling indah kemerdekaan Bu? kalau merayakan kemerdekaan Ya. ini ya, saya yang paling terkesan ketika masa SMP. Nah, masa SMP saya itu paling berkesan karena apa? Kebetulan kami ini, kelas saya itu kebetulan kelas yang kompak ya.
kelas kompak. Jadi kelas yang kompak sekali. Jadi itu ada namanya, kalau di tempat saya, di tempat kami itu ada lomba sepeda hias. Nah itu paling menyenangkan karena kita sekolah itu kan bawa sepeda. Dari rumah ke sekolah itu bawa sepeda jengki ya, apa ya, poni gitu. Sebut merek ya ini. Sepeda poni gitu deh. Itu kita pakai itu sama kan, biasanya sama warnanya hijau semua gitu. Dan kita hias ya apa adanya. Jadi kita cari hiasan itu dari bunga-bunganya punya tetangga, pokoknya namanya daun apa ya itu, ada satu daun itu pasti habis kalau di bulan Agustus karena itu dipakai untuk hiasan itu. Iya pasti itu pakai apa, daun itu tuh selalu asparaga. Daun asparaga itu selalu wajib ada gitu, dan itu senang sekali kita kalau namanya apa, lomba sepeda hias itu. Dan itu keliling Bu ya? Keliling. Terus karnaval. Kalau modelnya karnaval dulu dan sekarang kan beda ya. Kalau sekarang kan kita pakai sonhorek gitu ya. Nah, kalau dulu kita itu pasti Bhinneka Tunggal Ika dan berpasang-pasangan. Nah, dari Aceh. Nah, kalau kita senangnya kali dipasangkan sama pasangan kita. Nah, itu yang menyenangkan. Gitu ya. Nah, itu senang sekali. Nah, itu yang paling menyenangkan ketika itu. Jadi sampai sekarang pun saya merasakan, mengingat kadang kita buka foto gitu ya, buka foto terus kita ngobrol apa, ngececetan sama teman-teman SMP gitu. Kita share fotonya itu. Wah, kena rasanya itu kenangan merayakan kemerdekaan itu sangat terasa. Jadi kalau saya merasakan kenangan merayakan kemerdekaan itu seperti ditunggu-tunggu gitu loh. Jadi rasanya bulan Agustus itu sudah ditunggu. Diharapkan. Bagi kami itu ditunggu. Memang satu, bebas nggak pelajaran ya, bebas nggak pelajaran. Tapi memang kita itu benar-benar merayakan, karena kayak di karnaval juga ada benar-benar ada perjuangan, di teatrikalkan ya, itu perjuangan perang-perang gitu. Jadi kita seperti seolah-olah merasakan benar ada di zaman perjuangan gitu, ketika kita merayakan hari kemerdekaan itu. Dan gitu. Betul terasa pesta rakyat betul sekali, dan itu memang benar-benar kita merasakan gitu. Jadi memang hari yang sangat, bulan yang dinanti gitu. Jadi sampai sekarang pun di kebiasaan kami di keluarga itu, pokok bulan Agustus itu malam menjelang pagi-pagi, biarpun tidak ada di RT, nggak ada pengumuman harus mengibarkan bendera, itu bendera harus sudah dipasang. Kami sudah jadi menanamkan ke keluarga seperti itu. Kita pasang bendera sampai 1 bulan, nanti tanggal 31 sore baru kita ambil. Itu pasti. Walaupun tetangga kita nggak pasang, terserah, tapi kita tetap pasang. Gitu. Saking excited ya. Iya bener, memang. Itu kalau kayak orang gereja ini ya, menanti Natal, anak-anak sekolah minggu itu kan bayangannya Natal udah libur terus Natal gitu ya. Bener. Tapi memang bener ya, apa ini namanya, fenomena merayakan hari kemerdekaan itu, kalau di Indonesia ini kan semuanya terasa, bukan hanya para pejabat, tetapi semua rakyat begitu. Dan memang sangat menggembirakan sebenarnya. Harusnya kan semangat itu ditangkap untuk kita itu melangkah bersama-sama, bagaimana bangsa ini nanti punya harapan-harapan begitu. Bahkan ini menginjak bulan Agustus kan juga sedih ya, demo-demo malah tambah banyak gitu kan. Jadi perlu kita juga berefleksi nih, bagaimana kemudian kita punya harapan-harapan ke depan seperti itu. Oke, saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Nilai kemerdekaan yang paling diharapkan dan bisa diwariskan apa, Bu Esther? Nilai kemerdekaan atau nilai-nilai falsafah hidup yang bisa diwariskan untuk generasi ke depan itu apa? Iya, jadi kita berangkat dari kata ini dulu,
nasionalisme mungkin ya. Oke. Nasionalisme itu kan satu paham yang menumbuhkan cinta tanah air, ya, kemudian bangga akan tanah airnya. Nah, kemudian tadi ada fenomena. Nah, kalau fenomena itu kan hasil dari semangat nasionalisme itu tadi. Nah, semangat itu harus terus diperjuangkan, berkali-kali tadi saya katakan, diperjuangkan, dipertahankan, lalu bagaimana sampai apa yang dicita-citakan itu terlaksana atau tercapai. Kalau dulu sebelum kemerdekaan cita-citanya, perjuangannya sampai Indonesia merdeka. Tapi sekarang sudah merdeka, katakan dalam hal bebas dari penjajahan, bukan berarti berhenti dari berjuang. Jadi tetap semangat berjuang, yaitu tadi memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang tadi sudah banyak dikatakan. Nah, belum adil, belum makmur, masih banyak penderitaan, banyak rakyat yang masih di bawah garis kemiskinan, bahkan itu yang ini harus terus diperjuangkan. Kemudian terutama untuk generasi muda juga itu jangan sampai melupakan sejarah gitu. Jadi setiap jas merah. Ya, jas merah ya, jangan lupa sejarah. Karena setiap kejadian pasti ada sejarahnya. Nah, itu. Jadi kalau anak muda yang lahir sekarang harus tahu bahwa situasi sekarang ini tidak tiba-tiba seperti sekarang ini. Tetapi adalah perjuangan panjang dari pendahulu. Nah, perjuangan itu tidak boleh dilupakan kemudian. Ya, tapi harus dihormati dan diteruskan. Seandainya tidak ada pendahulu bagaimana? Kan Indonesia tidak bisa seperti sekarang ini. Walaupun ya generasi berikutnya masih terus berjuang. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan melupakan perjuangan pendahulu-pendahulu, artinya bahwa generasi muda harus menghormati para senior, para pendahulu ya yang sudah berjuang terlebih dahulu sampai pada keadaan seperti sekarang ini. Seperti itu. Oke, makasih Bu Aster. Jadi nasionalisme terus ini harus ditangkap sebagai semangat untuk terus dihormati dan dijaga. Nah, kan sempat ya beberapa waktu yang lalu itu kan ada fenomena di mana orang bisa sangat lelah, capek, lalu kabur aja dulu. Wah, kalau ada kesempatan misalnya kabur aja. Bu Triana misal, Bu, kalau ada kesempatan kabur dari Indonesia, kabur enggak, Bu? Misal di tempat yang entah di luar negeri lebih nyaman, lebih mapan, fasilitas oke, dan kesempatan itu terbuka lebar bagi Bu Triana misalnya dan keluarga atau anak-anak gitu. Berangkat enggak, Bu? Rasanya enggak sih. Enggak. Enggak sih. Kenapa, Bu? Karena bagaimanapun kampung halaman Indonesia ini kan kampung halaman kita ya. Indonesia ini adalah kampung halaman kita. Dan kalau kita melihat perjuangan untuk mendapatkan kampung halaman ini luar biasa. Jadi kenapa kita mesti meninggalkan? Kalau memang di Indonesia ini terjadi kekacauan, katakanlah seperti itu, atau ada sesuatu hal yang kenapa kita tidak memperbaiki? Jadi membuat jangan malah meninggalkan. Kalau meninggalkan kan malah kampung halaman kita ini malah jadi porak-poranda nanti gitu. Jadi paling tidaklah jangan tinggalkan kampung halaman kita, tapi bagaimana cara kita memperbaiki kampung halaman kita ini supaya kampung halaman kita nanti tetap menjadi harapan dari para pejuang kita yang sudah hasil dari perjuangan para pejuang kita yang sudah memberikan kita kemerdekaan. Ya kita harus memanfaatkan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan. Saya merasa itu adalah dihadiahkan dari para pejuang ya untuk kita, untuk generasi kita. Itu adalah sebuah hadiah bagi kita. Jadi kita ya harus menjaga
hadiah ini mau kita buat apa gitu. Hadiah ini mau kita buat apa? Jangan sampai malah kita taruh, kita tinggal gitu. Kalaupun hadiah ini ibaratnya ini adalah sebuah barang, katakanlah Indonesia ini adalah kita ibaratkan sebuah barang, ada sedikit retak. Kenapa kita tidak memperbaiki gitu? Mestinya kita malah tetap memperbaiki, jangan sampai ini malah retak dan pecah seperti itu. Oke, makasih Bu. Feb, generasi Gen Z kamu. Kalau ada kesempatan kamu keluar kabur aja dulu, bagaimana Feb? Tetap stay saya Pak. Tetap stay ya? Tetap stay. Apa alasannya? Satu sih terutama lebih ke arah diri sendiri itu juga. Kita harus melihat juga diri kita sendiri itu cukup gak buat keluar sana. Oke. Tapi kalau diambil dari sisi saya sendiri, emang Indonesia ini butuh makhluk-makhluk muda seperti kita ini, karena kan siapa lagi yang nggak mau benerin negara ini kalau bukan generasi kita sendiri? Karena siapa lagi? Kalau emang kita mengandalkan senior ataupun dewasa, mereka juga bisa dibilang bagus dalam berpikir atau kritis dalam selanjutnya. Tapi kita berbicara tentang perkembangan teknologi, apakah mereka juga mengikuti? Kita bisa menolong negara hanya dengan teknologi. Mungkin memang terbilang cukup mustahil karena tanpa aksi pasti tidak ada hal yang terjadi dengan signifikan. Tapi menurut saya kabur aja dulu itu menurutku statement yang nyeletuk sih, aneh sih. Kayak gitu ya. Kenapa kalian berpikir seperti itu, sedangkan bener yang dikatakan Putri Ana tadi itu tetap kita kenapa nggak diperbaikin aja gitu? Kenapa nggak diperbaikin? Mumpung sebelum makin pecah, sebelum makin porak-poranda, kita masih sempat untuk memperbaiki. Mungkin emang langkah yang kita ambil emang dikit demi sedikit, nggak kerasa, tapi lama-lama percayalah pasti itu akan membuahkan sebuah hasil. Memang panjang perjalanan. Jadi menurut saya kabur aja dulu itu statement yang aneh sih. Jadi gitu saya ya? nggak tetap bakal stay di Indonesia. Meskipun ada kesempatan pun saya tetap stay. Walaupun kondisinya berat gitu ya. Tetap stay. Nah, saya, Pak. dari generasimu sendiri, Feb, apa yang bisa kamu harapkan, atau mungkin apakah kamu punya ide dari generasimu untuk bagaimana menangkap semangat generasi senior ini terus menjaga ke depan begitu kemerdekaan? Kalau tadi misal kamu bicara soal teknologi, Yes. nah pasti kamu dekat dengan media sosial Dekat. misalnya. Nah, bagaimana kamu melihat media sosial ini? Bisakah jadi upaya untuk kamu bisa menunjukkan semangat atau menginfluence banyak orang untuk tetap mencintai Indonesia gitu? Iya, bisa dibilang dengan kayak bikin program-program gitu, Pak. Jadi kan emang seperti ambil contoh aja kayak misal Save the World kemarin, kabur aja dulu kan itu juga kayak program yang aneh tapi dibuat-buat oleh mereka. Kita bisa aja memanfaatkan teknologi ini untuk membuat sebuah audiens atau traffic atau mengambil sebuah, kita kalau bisa bilang ambil pasukan itu ya. Kita kayak ngumpulin pasukan sama kayak demo Pati kemarin. Ada orang dari luar kota, dengernya kan karena dari media juga. Dari berita, dari berita kan media juga. Dan kalau semangat yang ingin saya turunkan ke generasi saya di bawah, mungkin solidaritas sih. Karena kan latar belakang juga lah ya. Indonesia kan pulau banyak sekali ya, suku banyak sekali. Kalau kalian nggak jadi satu itu buat apa? Kalian bukan negara kalau nggak jadi satu. Jadi tolong solidaritas, toleransinya tetap dijaga. Aku mau itu tetap ada, meskipun sekarang ada masih intoleran. Tetap saya percaya kedepannya pasti mereka bisa memperbaiki itu. Oke, menarik kata solidaritas ya, yang kamu coba munculkan untuk menjadi salah satu kriteria bagaimana ini bisa semangat ini bisa gampang sekali menular. Yes. Begitu. Nah, solidaritas itu menurutmu sejauh mana sih? Bisakah kamu memberi gambaran solidaritas yang seperti apa sih yang bisa menggerakkan banyak orang gitu? Apakah ngomong soal keprihatinan lapar misalnya, kalau ngomong lapar itu, atau ngomong pajak gitu. Nah, setiap generasi kan beda-beda nih. Yes. Kalau dari generasimu, solidaritas yang paling gampang bangkit itu apa? Kita.
Ataukah misal berangkat dari fenomena seperti gambar apa itu namanya, bendera One Piece. Wah, kamu merasa karena aku pernah nonton, kamu tahu semangatnya, terus kamu juga nangkep kita. Seperti apa? Kalau generasi dari gen saya sendiri, kalau dari generasi saya sendiri mungkin mereka yang mencari engagement juga sih, Pak. Jadi kita kalau mikir anak sekarang kan cari viral-viral gitu, Pak. Jadi mungkin kalau kita kesampingkan hal yang berbau viral, mungkin biasanya anak-anak lebih ke arah keprihatinan sih, Pak. Jadi kalau misal ada kericuan terus prihatin sana pengen bantu, sometimes ada yang berangkat gitu, Pak. Mungkin ya itu sih yang bisa, yang aku nangkep dari genku sendiri ya, karena kalau dari saya sendiri pun merasanya seperti itu. Itu yang menjadi relevan ya. Menjadi relevan. Kalau dari generasinya Bu Triana mungkin, atau dari perspektif ibu-ibu rumah tangga untuk membangkitkan solidaritas para ibu-ibu gitu, itu bicara apa sih Bu? Misalnya? Apa ya? Kalau solidaritas dari generasi kami itu ya tetap kembali ke sama sebenarnya sih. Kita ke menolong sesama, ya memperhatikan, ya kita perlu memperhatikan, walaupun mungkin dalam kondisi kita mungkin tidak selalu solidaritas itu selalu dalam bentuk materi ya. Pertolongan kita itu tidak selalu dalam bentuk materi, tapi solidaritas itu bisa kita ungkapkan dalam berbagai hal. Jadi dapat kita wujudkan selain dalam bentuk materi juga bisa. Jadi misalnya katakanlah kita ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, bukan pertolongan yang sangat yang rumit gitu. Katakanlah mereka perlu cerita, kita menyediakan telinga untuk mendengar. Bukan berarti itu gosip-gosip ya, tetapi kadang-kadang kan dalam curhat, masalah dari tempat curhat. Jadi kita menyediakan telinga kita untuk mendengarkan. Kalau kita bisa memberikan saran yang baik, kita akan berikan saran. Tapi kalau kita memang tidak bisa, ya kita cukup mendengarkan. Itu sudah cukup bagi mereka yang dalam kondisi mungkin mereka memerlukan tempat curhat. Itu satu. Atau dengan cara yang lain, misalnya mereka membutuhkan, katakanlah, oh aku ini sedang sibuk, bisakah kamu menggantikan saya, misalnya mengantar atau apa. Ada hal-hal yang sepele yang sebenarnya bisa kita pakai untuk mengungkapkan solidaritas dalam kehidupan itu. Gitu. Jadi nggak selalu yang muluk-muluk seperti, kalau mungkin yang lebih muda mungkin solidaritas itu dalam turun jalan misalnya seperti itu. Itu kan besar ya. Tapi mungkin kalau dalam lingkup kita, dalam lingkup dunia kami, itu mungkin lebih sederhana. Tapi itu penting. Gitu. Perhatian kadang kalau sakit tetangga tilik, betul, misalnya kayak gitu, betul sekali. Mungkin atau memberikan saran, oh ibu ini anaknya kondisinya seperti ini, kita memberi saran gitu, Bu, ini sebaiknya dibawa ke sini ya Bu ya. Kadang hal itu mungkin bagi orang lain, alah gitu aja kok dikasih tahu sih gitu, masa dia nggak tahu. Tapi bisa jadi itu memang mereka tidak tahu, dan kita bisa membagikan itu untuk mereka gitu. Semangat kayak ini Bu. Kalau zaman dulu tuh kan, misal kalau mau pergi titip tangga, tolong ya jagain rumah gitu, masih ada nggak sih Bu sampai sekarang Bu? Masih ada ya? Masih tetap. Jadi kita tetap menjaga seperti itu sebenarnya. Kalau saya bilang itu kebiasaan kebiasaan sudah dari dulu ya, dan itu orang bilang, oh itu kebiasaan dari desa. Kadang kan orang berpikir seperti itu. Budaya desa gitu ya. Tapi sebenarnya walaupun kita mungkin di Sidoarjo, anggaplah ini kota ya, tapi kita tetap menanamkan itu. Jadi budaya-budaya seperti itu kita menolong dengan, katakanlah dalam hal gotong royong dalam versi yang beda dengan dulu, itu tetap kita lakukan gitu. Kalau di Bu Esther Bu, solidaritas usia lanjut senior. Iya, kayaknya ya
definisinya hampir sama juga Mirip-mirip Pak. juga. Untuk sulit, senior, apalagi senior itu banyak hal yang saya mengalami bareng dengan senior berbagai macam ya. Ternyata senior itu kelihatannya diem dan lemah gitu ya secara fisik, tetapi luar biasa juga kalau sudah ini ya. Jadi memang kita perlu pemahaman yang sangat untuk bisa bareng dengan senior itu, senior yang lain maksudnya. Terus sikap kita bagaimana ketika mereka itu mengalami hal-hal yang memang memerlukan kita gitu ya. Apakah kita bersedia menolong apa yang mereka butuhkan. Seperti tadi Bu Triana, bukan harus berupa materi atau apa, tetapi ya tadi perhatian dan seterusnya itu sudah untuk senior itu penting gitu ya. Itu merasa di wongno gitu, itu penting. Jadi disapa saja sudah. Disalami itu apa ya bahasa Indonesia? Diorangkan. Dimanusiakan. Iya, jadi kadang senior itu diem ya, senior itu merasa gini loh, aku sudah nggak seperti mereka itu yang kuat yang ini, jadi aku lemah, jadi ya wes aku diem gitu. Tapi sebetulnya dalam hati dia punya banyak pengalaman gitu dalam hidup mereka gitu ya. Apakah ada pengalaman kesulitan Bu, misal budaya kayak di Indonesia itu kan harus hormat pada yang lebih senior, terus kemudian ngewongke dan apa ya, ewuh pekewuh, terus apakah Bu Esther juga melihat ada kesulitan generasi muda ini agak kesulitan menangkap budaya yang sebenarnya budaya luhur, gotong royong, menghormati itu terasa Bu? Apakah ada seperti itu? Sangat ada. Saya merasakan semakin hari semakin berkurang itu. Padahal kalau kita ngomong orang luar negeri itu, enggak tahu sekarang, dulu mengatakan bahwa orang Indonesia orangnya ramah-ramah dan sopan santun. Itu ucapan dari mereka yang di luar Indonesia gitu ya. Tapi di Indonesia sendiri sekarang itu sudah banyak berubah gitu ya. Jadi unggah-ungguh katanya. Unggah-ungguh itu sudah sangat berkurang. Misalnya kalau ada orang tua lagi ini, kenapa nggak permisi kalau lewat gitu, itu sangat dirasakan oleh para senior gitu loh. Nah yang ini yang diharapkan oleh senior itu ya juga kaitannya dengan kemerdekaan 80 ini, agar supaya anak muda itu kembali menanam punya karakternya. Kalau di sekolah, kembali ke sekolah itu kan ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu justru malah sangat penting ya. Kalau dibanding ilmu pengetahuannya, karakter itu nomor 1. Karakter dulu baru ilmu pengetahuan. Itu yang sebetulnya yang dicanangkan oleh pemerintah itu. Oleh dinas pendidikan itu. Jadi karakter dulu. Karena kalau karakternya itu mateng, yang lain-lainnya mengikuti. Seperti tanggung jawab, seperti dia harus melakukan seperti apa, itu sudah matang dulu. Kalau sudah dengan sendirinya jalan kalau karakternya itu terbentuk ya. Iya, terbentuk dulu. Nah, karakter itu sendiri sekarang itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena ini kan abad 21. Itu beda dengan waktu saya. Waktu saya mungkin sekolah itu cukup, kalau kita ngomong C gitu ya, C3 hanya menghafal, mengingat, memahami, mengaplikasi sudah cukup dalam kehidupan. Tapi kalau sekarang harus ditambah 3 lagi. Jadi menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah yang kreasi ini yang sekarang sedang digalakkan. Nah kalau anak-anak muda itu mau bertahan di era 21 ini, mereka harus punya itu 6C itu, diantaranya itu bisa terbentuk dari karakter. Tidak bisa tiba-tiba itu, tetapi mereka akan bisa melakukan itu kalau karakternya itu matang.
bisa. Nah, karakter itu apa dulu? Barang mereka itu harus tahu bagaimana hidup, tata cara unggah-ungguh gitu ya, terhadap senior, terhadap guru, terhadap orang tua itu harus seperti apa gitu ya. Jadi juga terhadap anak yang lebih muda seperti apa itu tertanam. Maka sebetulnya Indonesia tuh banyak mengambil dari luar negeri ya. Dari yang saya pernah ini ada satu tokoh yang namanya Pak Probel gitu dari Jerman, itu dia punya apa yang disebut high school, preschool high quality itu memang itu usia emas itu 3 tahun sampai 5 itu sudah bentuk karakter banget itu. Dan itu ternyata setelah itu 5 sampai 7 di rumah, 7 baru sekolah. Dan itu mereka sudah mandiri banget. Ya, jadi enggak usah dioyak-oyak suruh apa sudah tahu. Gitu ya. Oh, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh ini, saya harus ini, saya itu. Nah, itu yang sekarang sebetulnya ditanamkan, dan itu sangat sulit karena kita mau ngomong terlambat enggak, lebih baik terlambat daripada tidak ya Pak ya. Nah, kalau anak-anak SMP baru mulai diberi itu ya sudah daripada telat daripada tidak ya. Dan yang betul itu tadi preschool high quality itu usia emas itu tadi ya 3. Maka kita juga ingat Jepang itu nggak pernah luntur budayanya menghormati orang tua itu. Jadi itu kenapa kok Indonesia jadi luntur begini gitu ya. Itu yang dipikirkan oleh para senior, dan berharap anak-anak muda itu hormatilah para senior begitu. Ya, seperti itu. Yang senior apa itu? Bukan terasa sekali lah. Iya. Bukan berarti gila seperti itu. Tapi kalau masuk ke generasi yang lebih muda, Putriana, apakah juga ada perbedaan-perbedaan? Jadi memang di generasi saya itu memang generasi tengah ya. Kami merasakan bagaimana rasanya menjadi generasinya Bu Esther. Tapi kami juga mulai merasakan generasi di bawah kami gitu ya. Memang benar kalau ada sedikit pergeseran sedikit itu ada. Tetapi saya ketika saya melihat TikTok ya, saya lihat TikTok itu anak-anak muda itu juga membuat itu tayangannya. Itu bagaimana kalau lewat ini ajaran gitu ya. Kalau lewat itu kita kalau dalam bahasa Jawa itu nderek langkung. Kalau kamu salah minta maaf. Itu anak-anak muda mulai membuat itu. Artinya buat konten ya. Benar, buat konten seperti itu. Jadi kalau saya melihat mungkin anak-anak muda, ada beberapa anak muda, memang nggak semua anak muda yang melupakan, tapi ada yang sudah mulai tergugah dan mungkin merasakan ya bahwa oh ini kok mulai nggak ada ya. Jadi mereka membuat konten-konten itu. Kalau saya pikir itu merupakan upaya dari anak muda ya. Jadi kalau kami merasakan pergeseran ini ya. Jadi memang sedikit, ibaratnya kalau kami dulu waktu saya sekolah, saya SD ya, guru datang itu karena bawa sepeda ya, nggak bawa motor ya. Jadi tas itu masih kita kita sambut, kita bawakan, kami bawakan, sepedanya dituntun gitu. Terus kita salim kayak gitu tuh, kasih salam itu seperti sudah sesuatu yang otomatis. Enggak kalau sekarang itu kadang-kadang ini saya nggak ngomong semua anak muda ya seperti ini. Saya nanti dimarahi sama anak muda nanti. dikeroyok sama anak muda nanti. Enggak semua sebenarnya anak muda. Jadi mereka tetap melakukan ada yang masih melakukan nilai-nilai kesantunan itu masih tetap ada seperti itu. Tapi tetap kembali lagi sebenarnya itu juga ke ajaran di generasi kami. Apakah kami ini juga mengajarkan, takutnya generasinya Bu Esther mengajarkan ke kami, kaminya yang nggak mengajarkan ke anak-anak. Nah itu jadi
jangan 100% disalahkan anak-anak juga. Apakah generasinya kami ini juga mengajarkan seperti itu gitu. Jadi kalau memang perlu dilihat juga gitu ya. Jadi Mungkin gitu. bisa gini ya. Kalau generasi yang senior ini nih utama penting karakter. Benar. Tapi mungkin begitu masuk generasi berikutnya misalnya yang lebih penting mungkin lebih yang diharapkan cerdas, Ilmunya. pinter misalnya gitu. Betul. Jadi ada pergeseran. Tapi dari generasimu, Fred, kamu merasa gak sih bahwa ada tuntutan dari orang tua itu harus lebih sopan, lebih santun, harus hormat begitu? Atau itu membuat kamu sebenarnya ribet banget gitu? Aku udah nganggep itu kayak ya standar hidupnya seorang manusia. Kamu harus belajar gimana sopan santun, gimana menghormati yang lebih tua, karena pada dasarnya juga kan dari ajaran rumah pasti mengajarkan hal tersebut. Oke. Tapi emang yang aku rasain sebagai siswa di sekolah, emang beberapa temanku emang ada yang nggak sopan sih. Kayak ya lewat-lewat aja. Padahal temannya ini di sebelahnya lagi salim, dia kok nggak ikut. Ya emang mungkin kembali lagi ke kesadaran diri sih. Kesadaran diri ya. atau keluarga masing-masing Tanaman yang ada. Iya, yang dari ditanamkan, tanaman, yang dari ditanamkan itu dewasa bagaimana? Mungkin senior. saya tambahan Iya, Bu. itu Mari. yang saya pernah satu kegiatan ya. Kok itu mau manggil pendetanya, sini. Pak sini. Waduh saya. Itu yang manggil generasinya ini. Waduh. Tangan saya. Yang manggil pendeta, Bi. Mungkin pendeta muda gitu ya. Tapi pendetanya kayaknya nggak masalah ya, wis dateng aja ya gitu. Waduh gitu. Kok gitu deh aku kepikiran itu nggak gue neng dito iki kok nggak ada ini, kok ini ku siapa gitu loh. Jadi kan harus bisa memposisikan diri ya, aku siapa, dia siapa, tidak peduli apa pendetanya muda apa enggak, kan orang harus ini kan gitu ya. Jadi Ya mungkin aduh ya, memang pergeseran itu terasa gitu ya. Jadi kalau generasi senior itu kan mencoba menempatkan posisi siapa ini sehingga keteraturan itu memang dalam tradisi misal Jawa, kultur Jawa begitu kan, itu sesuatu yang baik, teratur, tertata, terus rapi begitu. Nah mungkin era-era berikutnya ini kan lebih bebas, pokoknya kadang pokoknya hasilnya bagus, kadang-kadang kan seperti itu. Bagus cepet ya. Sekarang budaya instan itu kan juga sangat mempengaruhi sekarang. Banyak orang ingin pinter instan, terus kemudian kaya instan, terus pokoknya pengen yang cepet-cepet, tapi proses yang tertata, yang runtut, yang bersahaja gitu tuh kurang diperhatikan. Itu ada istilah Jawanya Pak. Apa? Jadi banter orang lancangi, landep orang ngenani. Gitu ya. Jadi kalau kencang tidak mendahului, tajam tetapi tidak melukai gitu ya. Falsafah Jawa. Beb, itu falsafah Jawa, Beb. Jadi tahu bahwa boleh maju tetapi jangan sampai mendahului. Lancang ini dalam konotasi kan sebenarnya kurang sopan kan gitu ya. Nah, tapi kalau tajam ini tidak melukai gitu ya. Ya menarik, filsafat yang menarik. Nah, terakhir ya Bu, ini di ending penutup ya. Kalau tadi setiap generasi bisa menceritakan pergumulannya, ada gap-gap yang ada satu dengan yang lain berbeda begitu. Mungkin walaupun tadi sempat muncul juga dalam percakapan-percakapan harapan untuk kemerdekaan RI ataupun harapan untuk bangsa kita itu dimulai dari mana sih Bu? Gitu. Apakah dimulai dari pemimpinnya dulu, ataukah dimulai dari kita keluarga masing-masing, dimulai dari gereja mungkin? Nah, boleh Bu menyampaikan harapan, dimulai dari yang senior dulu, Bu Esther, mari Bu. Harapan atau mau diuraikan satu persatu enggak apa-apa. Saya harapannya kalau keluarga seperti ini atau gereja itu harapannya seperti ini, yang menjadi kegelisahan Ibu deh gitu.
Mana Bu? Iya, kalau saya memang mungkin dimulai dari keluarga ya. Keluarga dulu, bagaimana tatanan dalam keluarga itu, kemudian prinsip yang harus dijaga sebagai bangsa, sebagai anggota masyarakat di lingkungan keluarga, di lingkungan kita tinggal itu penting. Bagaimana kita membawakan diri, memposisikan diri itu tadi, itu satu. Yang kedua mungkin gereja. Kita ini gereja kaitannya juga dengan kehidupan di rumah. Jadi kita akan tahu karena kita ini dibaca oleh lingkungan dan kita tahu bahwa kalau kita ini kan tidak mungkin satu kampung tuh Kristen semua, enggak. Jadi paling seperti di perumahan saya itu yang Kristen hanya dua rumah gitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa membaca kalau kita ini orang Kristen gitu. Jadi segala perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu mencerminkan saya ini orang Kristen, tapi saya juga takut mengatakan kalau saya orang Kristen karena orang Kristen sangat harusnya tidak seperti saya. Jadi saya masih banyak hal yang kurang sebagai syarat sebagai seorang Kristen gitu ya. Tapi keluarga itu, kembali ke keluarga itu awal sebetulnya dari bagaimana kita memaknai kemerdekaan tadi, kemudian kehidupan sehari-hari di masyarakat dan dimanapun berada itu seperti itu kalau dari kami. Jadi keluarga, terus di masyarakat, di gereja, begitu ya. Bu Triana, Bu, harapannya Bu? Sebenarnya sama sih. Yang pokok itu memang dari dalam dulu, keluarga. Nggak usah kita memperbaiki yang luar-luar dulu lah. Jadi kita tanamkan yang baik itu dari dalam. Segala sesuatu yang baik dari dalam, keluarnya itu akan baik. Walaupun mungkin bisa jadi ketika dia keluar itu nanti akan jadi kurang baik. Tapi paling tidak kalau dari dalamnya sudah baik, itu keluar akan baik gitu. Tapi kalau jadi yang menurut saya sih keluarga. Dari keluarga itu kita harus menanamkan karena berkaitan dengan kemerdekaan ya rasa nasionalisme kita yang sederhana saja dari keluarga dulu. Jadi kita, bagaimana karena dari rasa ini tadi seperti kata Bu Esther, tata krama, unggah-ungguh itu nanti kalau kita sudah kental, kita tanamkan di keluarga, di anak-anak kita, di keluarga terutama anak-anak kita, nanti dia akan hidup bermasyarakat dengan dunia luar, dengan temannya, dengan lebih luas lagi, mungkin dengan lingkungan yang lebih luas lagi, dia akan lebih baik gitu. Dia akan berusaha menjaga lah, paling tidak di keluarga saya sudah diajarkan seperti ini gitu. Jadi paling tidak itu satu, minim itu satu. Syukur-syukur kalau dia bisa lebih bersinar lagi, artinya membawa yang lingkungannya ini mungkin kurang baik bisa lebih baik gitu. Paling tidak dia harus membawa diri dulu. Oke, makasih Bu untuk harapannya. Feb, yang paling muda kamu, harapanmu Feb? Sebenarnya sama seperti yang dibilang oleh Bu Esther sama Bu Triana. Tapi mungkin lebih ke arah ya emang pencerminan diri sendiri ya, kayak ya benar kayak ya kita udah diajarkan nih sama yang senior sama yang dewasa, kita mengikuti. Nah dari situ kita lebih harus menyadarkan diri, kayaknya aku bisa lebih dari ini, ayo. Jadi ya emang benar kayak kenapa kita harus nuntut pemimpin kita sedangkan kita sendiri itu belum benar, intinya begitu. Dan kebanyakan orang kalau kita membahas gereja, kebanyakan orang melihat dari latar belakang seseorang. Jadi emang sudut pandang kita juga akan mereka lihat sebagai kamu Nasrani, kenapa kamu seperti ini? Karena saya juga merasakan, termasuk di lingkungan kampung saya juga begitu, kayak masih ada sedikit orang intoleran. Jadi memang yang harus diperbaiki adalah diri kita sendiri terlebih dahulu.
dari keluarga ini ke masyarakat, dari masyarakat ini lebih melebar lagi. Karena pemimpin itu cuman segelintir orang, kita rakyat ini lebih banyak, jadi kita memang harus ada aksi, karena setiap aksi selalu ada reaksi. Wah gitu ya. Setiap aksi pasti ada reaksi. Harapanmu untuk negara ini, untuk pemerintah deh, Untuk apa? pemerintah ya, Generasi Gen Z. kurang-kurangin inilah korupsi aja sih. kita butuh dana itu tersalur lebih benar gitu. Oh gitu ya. Kita butuh dana itu tersalur Kurang-kurangin lebih korupsi benar. Gitu. daerah. Atau dari Bu Triana Bu, untuk pemerintah Bu, harapannya apa Bu? Ya lihatlah ke masyarakat. Jangan lihat ke diri sendiri. Jangan lihat diri sendiri. Jadi kalau pemerintah lihat ke diri mereka, mungkin mereka ya pengennya memperbaiki yang diri mereka kan. Lihatlah ke masyarakat gitu. Perlu melihat lebih dalam ya. Iya. Wester Bu, ada Bu? Ya, kalau untuk pemerintah harapannya ya setiap mengambil keputusan harus sangat bijaksana gitu ya. Jadi harus tidak terburu-buru dan pada akhirnya menimbulkan satu keributan, demo dan seterusnya karena mungkin kurang pertimbangan atau apa. Yang pertama itu, yang kedua dengarkanlah suara rakyat. Oke, kurang lebih sama ya. Oke. Karena rakyat butuh diperhatikan. Jangan mencari kesenangan atau kekayaan untuk diri sendiri begitu ya. Ini para pejabat yang mendengarkan. Ini jeritan kami para rakyat kecil gitu ya, dari generasi. Nah, terima kasih Ibu Esther, Bu Triana dan Febri untuk podcast kali ini. Senang bisa membahas topik-topik nasionalisme, cerita-cerita di masa lalu, harapan-harapan ke depan, dan juga tentunya kita tetap semangat mencintai negara kita apapun kondisinya. Kalau retak ya kita coba perbaiki dan cintai apa yang ada, biar bagaimanapun kita lahir dari bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai. Terima kasih Bu Esther, Bu Triana dan Febri. Nah, untuk sahabat semuanya, demikianlah podcast Crossing the Gap pada episode yang kedua ini. Teman-teman bisa mengikuti episode berikutnya, dan apabila belum nonton podcast episode yang pertama, silahkan klik di sini ya, atau di mana ya. Nanti saudara-saudara bisa lihat di channel YouTube GKI Sidoarjo. Atas nama tuan rumah GKI Sidoarjo dan host Crossing the Gap, saya Pendeta Yoses mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.